Siapa yang kenal ma'rifatullah, dialah kekasih Allah. Siapa yang memahami kalimatullah, ma'rifatullah, lalu mampu mengajarkan kepada makhluk-makhluk Allah, dialah para khawas. Siapa yang mampu mengenal nama Allah, rahasia-rahasianya, sifat-sifatnya, lalu dia simpan mana yang pantas disimpan, dia ajarkan mana yang perlu diajarkan, dia khawasul khawas. Kalau sudah kenal yang punya nama ini pemilik alam semesta. Kalau sudah kenal dengan nama Allah, nama Muhammadur Rasulullah, nama Sayyidina Muhammad Rasulullah, itu nama yang paling dicinta di alam semesta. Ini pohon-pohon, itu setiap hari dia baca Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau enggak mati dia. Kalau dia enggak sebut nama Allah sama Rasulullah, mati itu pohon. Maka sahabat Nabi ketika mereka menemani Rasulullah SAW jalan, mereka dengar. Jadi sahabat Nabi dengar apa sapaan pohon-pohon, sapaan batu-batu. Itu batu dan pohonnya apa nama Rasulullah. Gimana kira-kira tuh? Kalau ajengan datang ke masjid subuh-subuh, pohonnya apa? Assalamualaikum jemaah. Pulang. Tapi beliau langsung zikir, la ilaha illallah, gitu. Keluar zikirnya. Ya. Nabi Muhammad SAW setiap keluar begitu. Wali-wali Allah juga begitu. Kalau jalan kemana disapa, hewan-hewannya apa dia, pohon-pohonnya apa dia, malaikat pun sapa dia. Kata Nabi SAW, siapa yang istiqomah berzikir menyebut namaku, maka safahatkumul malaikah, malaikat akan menyalaminya. Di mana dia salami? Bukan hanya lagi zikir, lagi di mana? Di tempat tidur kita lagi lalai, wa fit turuq, dan di jalan-jalan. Jika kita disapa malaikat lagi tidur, lagi di pasar, lagi di jalan, berarti kalau lagi zikir bukan lagi disapa, dibersamai. Kok bisa pikiran kemana-mana? Wajar. Emang kalau ibu masih hidup di dunia, pikiran macam-macam. Nikmati aja. Kapan kita tahu pikiran kita banyak? Kalau sudah mulai zikir qalbu. Jadi sebenarnya ciri-ciri orang mulai dibukakan pintu khusyuk kepadanya, disebut nama Allah, lalu dia tahu, kok pikiran saya banyak ya? Itu awal khusyuk. Jangan berhenti, terusin. Zikir, pikiran kemana-mana lagi. Biasanya nggak sadar, sekarang sadar. Itulah yang disebut babul khusyuk, pintu khusyuk. Itu baru pintu, belum. Ya, di pintu kita ketuk terus. Pintu kolbu. Kolbu itu punya pintu, pintunya langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Terserah nanti Allah mau undang kapan. Ya, kapan Allah akan mengundang kita masuk? Kalau hilang kedirian, keegoan. Maka dalam hikam Nota'illah itu dikatakan, man talaba minallahi 'iwadan tuliba bisidqi fil amali. Lebih kurang begitu. Siapa yang minta pahala, minta sakti, minta tenang, minta khusyuk, maka Allah tuntut dia dengan sungguh-sungguh. Maka jangan minta macam-macam, zikir-zikir aja. Nikmat gak nikmat zikir, khusyuk gak khusyuk zikir. Berarti kita berzikir tanpa syarat. Bisakah mencintai Allah tanpa syarat? Beneran? Bisakah menyebut nama Allah tanpa iming-iming pahala? Sanggupkah nyebut nama Allah tanpa kemudian berharap dikasih ketenangan? Cuma karena dia mengatakan, ya ayyuhallazina amanu zkurullah, wahai orang beriman, sebut namaku. Ya Allah, katakan, ya Allah, engkau memerintahkan kami menyebut namamu. Terserah engkau, tenang tidak tenang, rezeki berkah tidak berkah, yang penting kolbu kami ada namamu. Ini baru cinta tak bersyarat. Nyebut nama Allah yang enggak bersyarat. Zikir minta dapat jodoh, itu berarti bersyarat. Zikir minta rezeki mudah. Saya mau tanya,
kita nggak zikir, rezeki sudah dijamin belum? Terus ngapain minta rezeki? Yang diminta itu syukur. Maka Nabi mengajarkan, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Bantu aku menyebut namamu dan syukur. Kalau syukur pasti ada rezeki. Berarti rezeki sudah dijamin, tapi syukurmu belum tentu ada. Maka saya mohon maaf, saya nggak pernah minta rezeki, Pak. Serius, saya nggak pernah minta fulus, rupiah, dolar, ringgit, nggak pernah. Yang saya minta, ya Allah, bantu hambamu ini yang lalai ini mensyukurimu. Kalau syukur berarti nikmat ada di tangan nggak? Pasti di tangan. Gak mungkin Allah bantu kita bersyukur, nikmat dia nggak ada di tangan. Paham? Ya, jangan minta duit, jangan minta yang aneh-aneh, minta saja syukur, minta mampu zikir, minta husnul khatimah. Gak usah minta umur panjang, mohon maaf. Nih kalau para kiai ngajarkan umur panjang, nanti dipanjangkan 1000 tahun, giginya ompong semua, jangankan gitu, umur 80 sudah mulai turun kok. Umur 60 udah mulai turun kok ya, kena gravitasi bumi ya, giginya sudah berpulang kepada Allah, gigi udah duluan pulang. Umur 60 sudah pulang terus masih minta umur panjang, nekat namanya. Jangan minta umur panjang, minta husnul khotimah. Mau umur pendek atau panjang, kalau husnul khotimah dihitungnya panjang. Orang itu nanti akan dikenang hidupnya. Itu yang disebut husnul khotimah, panjang umurnya. Ya, jadi mohon maaf, doa minta umur panjang tolong dihentikan. Kalau mau minta umur panjang seperti di hadis Tirmizi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Banyak yang panjang umurnya tapi nyusahin orang. Panjang umurnya tapi dia sudah lupa sama dirinya. Untuk apa hidup begitu? Di Banjar Ibu, ada orang umur 200 tahun, 300 tahun ada. Cuma orangnya dirahasiakan Allah. Ada yang lebih barangkali. Kita ketemu murid-murid beliau. Ada. Loh, mana mungkin Ustaz ada orang umur di atas begitu? Saya tanya balik, Allah sanggup gak memanjangkan umur iblis? Iblis loh ya. Iblis sudah berapa umurnya? Di surga iblis zikir 18.000 tahun. Saya gak tahu waktu di dunia. 18.000 tahun di surga. Gimana? Umurnya panjang? Allah sanggup memanjangkan umur iblis? Masa Allah nggak sanggup memanjangkan umur Nabi Khidir? Masa Allah nggak sanggup memanjangkan umur wali Allah? Wali Allah itu nggak dimatiin kalau dia nggak minta mati. Imam Bukhari minta mati kalau Allah jemput. Sudah sekian kali orang mau bunuh dia nggak mati-mati, selamat aja terus. Tiba-tiba beliau sudah capek, pergi lari dari orang-orang zalim. Apa kata beliau sampai disamarkan, ya Rabb, malam ini jemputlah aku. Dia usap tangannya, langsung dia rebah. Dikuburkan juga malam itu. Kuburnya digali di dalam bawah tanah. Alhamdulillah kami dapat izin ke sana. Wali Allah begitu, suka-suka dia mau meninggal kapan. Dan wali Allah itu disebut wali karena ada tugasnya. Kalau tugasnya belum selesai, dia belum berpulang. Sama Bapak Ibu ini, kalau tugasnya belum selesai, sebenarnya punya tugas. Kan semua kita ini sebenarnya bakat kewaliannya ada. Maka disebut wali am, wali umum. Tapi kalau dia kenal Allah, tahu tugasnya, dia wali khas. Ya, dalam teks-teks yang saya temukan di ulama-ulama Kalimantan, siapa yang kenal ma'rifatullah, dialah kekasih Allah. Siapa yang memahami kalimatullah, ma'rifatullah, lalu mampu mengajarkan kepada makhluk-makhluk Allah, dialah para khawas. Siapa yang mampu mengenal nama Allah, rahasia-rahasianya, sifat-sifatnya,
lalu dia simpan mana yang pantas disimpan, dia ajarkan mana yang perlu diajarkan. Dia khawasul khawas. Jadi tugas kita cuma itu. Ya. Ada wali kekasih Allah cuma dititipkan satu nama di kolbunya, cukup. Gak usah banyak-banyak. Ya. Sudah jam 11. Hah? Kita sampai jam berapa? Sudah. Wah.